tanda-tanda kepindahan Jay Itzes. Venezia ucapkan terima kasih ke Inter Milan di tengah rumor transfer. Calvin Verdong jadi kapten, NEC Nijmegen bungkam Ajax 3-0 di kandangnya. Manchester City serius incar Tijani Reinders, AC Milan siap pecahkan rekor penjualan termahal. Elkan Baggett dapat pujian tinggi dari Steve Bruce, bek masa depan timnas Indonesia. Ada yang menarik dari pernyataan Filippo Antonelli, Direktur Olahraga Venezia FC baru-baru ini. Di tengah rumor panas soal kemungkinan transfer Jay Itzes ke Inter Milan, Antonelli justru menyempatkan diri mengucapkan terima kasih kepada klub raksasa Serie A tersebut. Bukan tanpa alasan, ucapan itu dilontarkan sebagai bentuk apresiasi atas kesediaan Inter meminjamkan Ionut Radu kepada Venezia pada menit-menit terakhir bursa transfer musim dingin. Kala itu, Venezia tengah mengalami krisis di sektor penjaga gawang dan kedatangan Radu menjadi penyelamat situasi. Radu adalah kesempatan besar bagi kami dan kami akan selalu mengingatnya demikian. Kami berterima kasih kepada Inter yang langsung bersedia saat kami menghubungi mereka, ujar Antonelli, seperti dikutip dari Calcio Mercato. Namun, pernyataan ini justru memantik spekulasi baru. Banyak yang menilai bahwa ucapan Antonelli tidak hanya sekedar basa-basi. Di balik hubungan hangat antara kedua klub, terselip isu transfer yang sedang mengemuka Jay Itzes ke Inter Milan. Bek andalan timnas Indonesia itu memang santer dikaitkan dengan kepindahan ke Giuseppe Meazza pada bursa transfer musim panas 2025. Kabarnya, tim pemandu bakat Inter sudah beberapa kali mengamati penampilan sang bek secara langsung. Namun, jalan Inter untuk mendapatkan tanda tangan Itzes dipastikan tak mudah. Sejumlah klub Serie A lain seperti Empoli, Torino hingga rival sekota mereka AC Milan juga ikut masuk dalam perburuan mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut. Perlu dicatat, hubungan antara Inter dan Venezia memang cukup erat belakangan ini. Selain Radu, sebelumnya Inter juga sempat meminjamkan kiper muda Filip Stankovic ke Venezia. Antonelli pun mengakui bahwa relasi positif dengan Inter jadi kunci kelancaran beberapa transaksi penting. Saya memiliki hubungan baik dengan Inter yang memungkinkan kami menjalankan operasi seperti ini, tambahnya. Dengan segala sinyal ini, publik kini dibuat bertanya-tanya, apakah hubungan baik antara Venezia dan Inter akan kembali membuahkan kesepakatan? Apakah Jay Itzes akan jadi pemain Indonesia pertama yang berseragam Inter Milan? Kita tunggu saja kelanjutan kisahnya di bursa transfer musim panas nanti. Sebuah malam yang tak akan dilupakan oleh Calvin Verdong dan NEC Nijmegen. Bertandang ke markas Ajax Amsterdam di pekan ke-32 Eredivisie 2024-2025, NEC Nijmegen sukses membungkam tuan rumah dengan skor telak 3-0. Yang lebih spesial, Verdong dipercaya memimpin rekan-rekannya sebagai kapten tim dalam laga besar ini. Bermain di Stadion Johan Cruyff Arena pada Minggu malam, NEC Nijmegen tampil tanpa rasa gentar. Gol-gol dari Son Johansson menit ke-59, Brian Pereira menit 67, dan Sami Uwaisa pada menit 82 menjadi penanda dominasi tim tamu atas raksasa Eredivisie tersebut. Calvin Verdong, bek yang kini membela timnas Indonesia, tidak hanya menyandang ban kapten, tetapi juga tampil solid sepanjang pertandingan. Ia bermain penuh selama 90 menit, mencatatkan rating impresif 8,0, melakukan 5 sapuan penting, dan memenangkan sejumlah duel perebutan bola. Meski sempat diganjar kartu kuning, performanya tetap mendapatkan apresiasi tinggi. Pelatih NEC, Rogier Meijer, tak bisa menyembunyikan rasa puasnya usai laga. Ia menyebut kemenangan ini sebagai hasil kerja keras tim, apalagi NEC Nijmegen masih punya peluang lolos ke playoff kompetisi Eropa. Jika Anda melihat,
kami masih harus melakukan perubahan di menit-menit akhir dan seorang pemain debutan masuk, lalu Calvin bermain lagi di posisi tengah. Maka saya rasa kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai tim, ujar Maier. Ia juga memberikan pujian khusus kepada kapten veteran mereka, Lasse Schöne, tetapi tak lupa menyinggung peran penting Verdonk yang tampil di luar posisi idealnya, namun tetap bisa diandalkan. Dengan kemenangan ini, NEC Nijmegen kini duduk di peringkat ke-13 klasemen, sementara dengan 37 poin, hanya terpaut 2 angka dari zona playoff Eropa yang ditempati Fortuna Sittard di posisi ke-9. Bagi Verdonk, laga ini bukan sekedar 3 poin, tetapi momen pembuktian. Di usia 28 tahun, ia menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya bek tangguh, tetapi juga pemimpin sejati. Sebuah sinyal positif bagi timnas Indonesia yang akan membutuhkannya dalam ajang-ajang besar mendatang. Manchester City tampaknya benar-benar serius memperkuat lini tengah mereka. Satu nama yang kini muncul ke permukaan adalah Tijani Reijnders, gelandang andalan AC Milan yang tengah naik daun. Penampilan impresif pemain berdarah Indonesia itu musim ini membuat Pep Guardiola kepincut dan City dikabarkan siap bergerak cepat pada bursa transfer musim panas 2025. Reijnders dikenal sebagai gelandang nomor 8 murni yang memiliki kemampuan serbaguna. Ia bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan maupun box to box dan itu jadi nilai plus di mata Guardiola yang tengah membangun ulang skuadnya. Apalagi lini tengah The Citizens kini mulai dimakan usia, Ilkay Gundogan sudah hengkang, Rodri dan Mateo Kovacic semakin menua, dan Kevin De Bruyne dipastikan meninggalkan klub pada musim panas ini. Manchester City disebut menjadikan Reijnders sebagai bagian dari regenerasi besar-besaran setelah performa mereka musim ini sempat terseok, hingga terancam gagal tampil di Liga Champions musim depan. Guardiola sendiri mengakui bahwa skuadnya butuh suntikan tenaga baru yang bisa bermain konsisten 2 kali seminggu. Sesuatu yang jadi kendala musim ini karena badai cedera. AC Milan sebenarnya siap membuka negosiasi, namun mereka tak ingin melepas Reijnders dengan harga murah. Klub asal kota Milan itu bahkan dikabarkan akan mematok harga lebih tinggi dari penjualan Sandro Tonali ke Newcastle United tahun 2023 lalu, yang kala itu mencapai 55 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Lebih dari itu, Milan siap memecahkan rekor transfer penjualan tertinggi sepanjang sejarah klub yang sebelumnya dipegang oleh Kakak. Legenda Brasil itu hengkang ke Real Madrid pada 2009 dengan nilai transfer sekitar 67 juta euro. Kini Milan berharap City bersedia membayar lebih mahal lagi demi mengamankan tanda tangan Reijnders. Dari sisi finansial, City tentu tak akan gentar. Dengan kekuatan modal yang mereka miliki, nominal fantastis bukanlah penghalang. Apalagi jika Reijnders memang dianggap sebagai kunci untuk membuka era baru di bawah arahan Guardiola. Pemain berusia 26 tahun itu telah menjadi bagian penting skuad Milan sejak datang dari AZ Alkmaar. Dalam 2 musim terakhir, ia tak hanya konsisten bermain reguler di Serie A, tapi juga tampil di ajang Liga Champions. Pengalaman dan kualitasnya menjadikan Reijnders salah satu properti panas di bursa transfer Eropa. Kini tinggal menunggu apakah The Citizens berani memecahkan rekor dan membawa gelandang berdarah Indonesia itu ke Etihad, ataukah Milan tetap kukuh mempertahankan bintang mereka? Bursa musim panas bakal jadi panggung utamanya. Musim 2024-2025 menjadi periode yang penuh ujian bagi Elkan Bagot.
Bek muda timnas Indonesia ini menjalani masa peminjaman bersama Blackpool di kompetisi League One Inggris. Namun harus menghadapi tantangan besar dalam bentuk cedera yang menghambat langkahnya. Cedera pergelangan kaki dan paha yang cukup serius membuat Baggett hanya bisa mencatatkan sekitar 18 hingga 20 penampilan sepanjang musim. Sebuah angka yang tentu jauh dari ekspektasi, baik dari klub maupun dirinya sendiri. Namun di balik keterbatasan menit bermain, satu hal tetap konsisten, kualitas. Setiap kali dipercaya turun ke lapangan, Baggett selalu tampil solid. Posisi lini belakang Blackpool kerap terlihat lebih stabil saat dirinya berada di sana. Tak heran jika pelatih senior Steve Bruce, sosok yang pernah bersinar bersama Manchester United dan kini membesut Blackpool, melontarkan pujian setinggi langit untuk pemain berusia 22 tahun itu. Dia pemain yang hebat, profesional sejati. Sayangnya, musim ini tidak berjalan sesuai harapan karena cedera. Ujar Bruce dengan nada menyesal, namun tetap penuh respek. Bruce juga menyoroti salah satu kekuatan utama Baggett, keseimbangan bermain yang luar biasa berkat dominasi kaki kirinya. Menurutnya, itu adalah atribut penting yang membuat Elkan berbeda dari banyak bek lainnya. Tak ada keraguan sedikit pun dalam pikiran saya. Jika dia bisa tetap fit, dia akan jadi bek yang sangat tangguh. Tambah Bruce yakin, ucapan tersebut bukan sekedar pujian kosong. Di balik tantangan cedera, Baggett menunjukkan etos kerja yang luar biasa dan sikap profesional yang patut diacungi jempol. Ia tak menyerah pada nasib, terus berlatih, menjaga semangat, dan bersiap kapanpun dibutuhkan. Bagi publik sepak bola Indonesia, Elkan Baggett tetaplah aset penting di lini belakang Garuda. Perjuangannya di Liga Inggris meski terjal, justru memperkaya mental dan pengalamannya. Dan dengan dukungan pelatih-pelatih sekelas Steve Bruce, masa depan Baggett baik di klub maupun timnas tampak cerah. Dalam dunia sepak bola yang selalu penuh dengan kejutan, perkembangan terbaru tentang Jay Itzes, Calvin Verdong, Elkan Baggett, dan Tijani Reinders menunjukkan bahwa pemain-pemain asal Indonesia semakin menjadi sorotan di Eropa. Setiap langkah mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan, membuka peluang baru dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki talenta berbakat yang siap bersinar di level internasional. Kini, para penggemar sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu dan berharap bahwa musim panas mendatang akan membawa lebih banyak kabar baik bagi pemain-pemain ini dan untuk timnas Indonesia secara keseluruhan. Next video kita bahas apa ya? Drop pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.